kembali Indonesia di Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Seperti bisa dilihat, kami sudah kedatangan tamu, Mbak Linda. Mbak Lydia. Oh iya lah, kan aku jadi ketularan kamu ke. Tadi padahal aku udah bener loh, kenapa sekarang aku jadi ketularan Mbak Lydia. Maaf pemirsa, maaf Indonesia. Iya, emang suka kepleset tuh ada N-nya nyelip ya. Dengan Mbak Lydia dari Pion ya, Iya, Pion betul. Institute. Nah Mbak, kita mau ngomongin langsung ya. Self love itu apa? Itu makanan apa ya Mbak? Cemilan apa ya Mbak? Sering didengar padahal ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara definisinya sendiri, self love itu sebetulnya keadaan menghargai diri sendiri gitu. Dan biasanya itu terbentuk dari tindakan kita yang biasanya mendukung pertumbuhan diri kita. Jadi perlu diingat ketika kita bicara self love itu ada faktor pertumbuhan diri ya gitu. Nah, itu yang perlu diingat nanti buat diskusi kita ke depannya. Pertumbuhan diri ya. Betul. Contohnya Mbak, saya nggak gini, mungkin ada beberapa orang yang akan literally ngomongin self love itu berarti mencintai diri gitu kan, tanpa apakah itu bertumbuh atau enggak gitu kan. Nah, Betul. kalau tadi kuncinya adalah pertumbuhan diri. Itu Betul. contoh konkretnya kayak gimana Mbak? Mungkin gini, misalnya kita bisa bilang mencintai diri, tapi kalau mencintai diri itu membuat diri kita tidak menjadi lebih baik gitu ya, itu jatuhnya jadi bukan self love gitu. Karena kalau kita, mungkin saya paling mudahnya memberi perumpamaan, kita sayang sama anak misalnya ya, kita cinta anak kita, apakah itu berarti kita memberikan semua yang dia yang mau gitu, yang dia inginkan? Atau kita melihat yang dia butuhkan apa sih untuk bisa mandiri misalnya. Nah, seperti itulah kita melihat diri kita sendiri juga. Ketika kita sayang sama diri kita, kita juga mengukur nih. Kita lihat nih, kalau aku berikan ini ke diri aku bisa jadi versi aku yang lebih baik nggak nih? Atau justru aku memanjakan diri aku jadinya gitu. Jadi nggak jadi sosok atau individu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oh, berarti self love sama me time beda ya? Beda. Kan kadang mulai. Ini, Mbak coba tanya, me time-nya Mbak Lisa apa? Gitu. Ayo coba dijawab, Mbak. Absurd banget. Apa Mbak me time, me Mbak? time saya kerja. Wow. Ini lagi having me time ya sekarang. Iya, kalau kerja itu kayak jadi diri sendiri satu. Terus yang kedua apa namanya? Yang pasti sih kayak ngerasa ketika saya bisa melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, tulisan kah atau apapun itu, jadi kayak wah gue achieve gitu. Itu sih kalau saya me time kalau ditanya ya. Jadi kalau sampai pijet atau apa ya, itu berarti udah nggak tahan. Udah pegel banget. Emang harus pijet sama numpang tidur. Karena kalau udah punya anak susah. Itu membuat Mbak Lisa tapi ngerasa lebih ini ya, maksudnya jadi lebih baik nggak dengan bekerja gitu? Secara pribadi gitu maksudnya, sebagai sosok seseorang gitu. Iya. Karena kalau kita bicara, Gue bingung. Jadi kita wawancara Mbak Lisa jadi kok jadi saya ya saudara. Bingung. Yang pasti sih kalau jadi lebih baik mungkin ya. Yang pasti saya ngerasa dapat sesuatu aja. Jadi gini, saya punya prinsip, kalau nggak ada duitnya nggak usah dipikirin. kalau nggak ada duitnya nggak usah dipikirin. Oke. Satu itu. Jadi ketika tapi ada momen-momen yang walaupun nggak ada uangnya, tetap saya pikirin karena saya penasaran kan, masa sih gini aja gue nggak bisa sih kayak gitu. Begitu jadi, oke, gitu. Nah, udah nih next habis itu, apalagi ya kayak gitu. Saya nggak tahu sih apakah, tapi seneng aja emang. Nah, selama me time-nya itu tadi memang membuat kita, itu kan tadi definisi self love kan menghargai diri ya. Kalau misalnya yang kita lakukan dengan me time kita itu membuat kita merasa oke, saya jadi menghargai diri saya dengan melakukan hal ini, dan ini membuat saya ngerasa lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, yaitu tindakan self love. Tapi kalau me time-nya itu justru membuat kita banyak yang akhirnya me time-nya itu misalnya apa, jalan-jalan misalnya, tapi untuk melakukan itu misalnya kita harus
ngutang lah gitu ya, pakai kartu kredit yang kita tahu nih nanti jadi ngebayarnya berbulan-bulan nggak selesai nih gitu ya. Itu jadi membebani kita, jadi pikiran kita kira-kira definisinya itu self love lagi atau bukan jadinya. Enggak sih. Nah iya Oh, gitu. berarti yang saya lakukan dulu kalau syuting film keluar kota Itu self love. self love. Me time-nya dapet, Dapat. duitnya dapet. Iya. Paham gitu ya, Ya, bedanya oke. gitu. Nah itu memang agak rancu jadinya. Kalau saya setuju sama Mbak Lisa, ketika bicara self love, otomatis kepikiran, oke, aku perlu me time nih, gitu, karena aku self love gitu. Tapi itu tadi, padahal self love itu sebetulnya kita mau jadi orang yang lebih baik nggak sih nih, gitu. Kalau itu akhirnya jadi membuat kita pusing sendiri, punya masalah lagi belakangannya gitu, definitely itu bukan sesuatu yang membuat kita lebih baik jadinya. Nah itu yang kita harus perjelas definisinya. Oke. Berarti itu tadi berarti self love itu bukan tentu me time, bukan pasti me time ya. Betul, bukan sesederhana memanjakan diri. Iya, karena gitu kan ya. kalau kita lihat self love itu kayak oke, gue bisa. Ya benar. Sesimpel mungkin perempuan yang belum mengerti definisinya self love itu sendiri lebih sering mengartikan ke hal-hal yang lebih materialistik Betul. ya Mbak ya. Betul banget. Oke, salahnya di situ ya. Betul. Jadi tetap harus ada yang achieve ya dari yang kita lakukan itu ya. Betul. Oke. Oke. Nah, terus kalau aku baca-baca yang perlu self love itu biasanya itu kan perempuan, bener nggak sih Mbak? Dari penelitian sih begitu. Kenapa Mbak? Kalau dari penelitian nih ya, memang kalau penelitian berbasis gender itu memang tentang self love, perempuan itu lebih rendah self love-nya, sedikit lebih rendah. Kenapa? Tampaknya perempuan tuh lebih kritis terhadap dirinya sendiri. Jadi lebih ketika menilai diri sendiri tuh lebih kejam daripada ketika laki-laki menilai dirinya sendiri gitu ya. Dan perempuan tuh punya kecenderungan lebih sering mikirin itu terus gitu, kayak udak-udakan di hal itu aja gitu. Nggak Jadi move on. benar gitu. Jadi gitu aja gitu. Udak-udakannya di masalah ya udah mungkin contohnya misalnya apa ya? Aduh gue salah nih tadi gitu ya. Kalau laki-laki sepertinya lebih bisa ini nih, oke, salah ya udah gitu, lain kali enggak. Kalau perempuan gitu, aduh kenapa salah ya tadi ya, aduh kenapa bisa salah ya aku ya gitu. Jadi diulang lagi, mikirin lagi, besok lagi masih dipikirin, aduh kemarin kenapa salah ya gitu. Nah itu yang membuat akhirnya perempuan tidak punya kemampuan yang lebih baik gitu dibandingkan pria untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Jadi lebih sering rungsing sendiri ya. Oh, berarti sesimpel udah kejadian udahlah. Benar gitu. Atau sebenarnya kalau kita bicara self love yang tadi nih Mbak, ketika kita melakukan kesalahan kan sebenarnya kita pikir gitu, oke, salah. Terus gimana ya supaya aku bisa jadi lebih baik dari yang tadi melakukan kesalahan gitu. Apa yang aku bisa lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi rungsing di situ kan kita mikirin gitu, fokus sama kesalahan yang dilakukan, Bener. bukan solusinya gitu kan jadinya. Nah, itu tuh kebanyakan perempuan melakukan itu ke dirinya sendiri. Itu karena pola asuh, lingkungan sekitar, atau karena ada pengaruh nggak sih karena nggak percaya diri? Kalau kita bicara ada pengaruh dari nggak percaya diri pasti ada. Tapi percaya diri itu dan tidak percaya diri itu kan munculnya kalau kita tarik mundur pasti ada pengaruh dari pola asuh juga, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara self love ini masalahnya kebanyakan timbul kalau kita tarik balik lagi itu masalah attachment sebenarnya. Oh, Gitu. Jadi attachment itu kan sebetulnya bisa terbentuk dengan baik ketika anak dengan orang tua misalnya. Anak tuh bisa merasa bahwa dia diterima apa adanya, tanpa kondisi, tanpa syarat oleh orang tuanya gitu ya. Nah, ketika seorang anak dibesarkan dalam lingkungan yang orang tua mungkin secara tidak sadar misalnya menyayangi anak tapi dengan syarat gitu ya, kamu harus kalau anak baik gitu, itu baru disayang sama orang tua misalnya. Nah, itu anak kemudian mengaitkan antara dirinya dengan perilaku yang baik untuk bisa disayang gitu ya, sehingga hal itu yang kemudian menimbulkan core self love-nya dia nggak kuat gitu, karena dia merasa untuk bisa disayang itu ada kondisinya, ada syaratnya gitu. Nah itu yang kemudian membuat dia kemudian bertumbuh dan mempertanyakan kan ketika dia besar, ini yang aku lakukan sudah kira-kira
layak untuk disayang nggak ya gitu. Nah akhirnya begitulah munculnya Jadi dia muncul takut mempertanyakan. salah juga di diri anak tersebut Iya, ya Mbak. betul. Makanya kan kaitannya erat dengan anxiety juga kan ya, kalau kita nggak menyayangi diri kita sendiri gitu. Kalau aku kalau itu enggak ya. Paling kalau salah digebukin. Nggak tahu mendingan mana sih. Nggak ada mendingnya. Itu sulit tuh sebenarnya. Memang kan rata-rata jadi ada saya pernah teman lama lah ya, anaknya itu sampai pretending Iya. pretending bener-bener pretending bahwa semua everything oke mommy yang kayak gitu jadi kayak dia tidak melakukan kesalahan apapun gitu kan. Waktu itu saya kenal dia itu masih SD kelas Wow, 1 ya, masih SD ya. sampai di bawah Denialnya udah begitu. Masih SD. terutama sama bapaknya. Dia amat sangat takut dengan bapaknya. Jadi walaupun dia sakit dia akan ngomong enggak, aku nggak sakit. Aduh. Yang kayak gitu. Nah, kalau waktu aku kecil aku nggak kayak gitu. Kalau misalnya I do something yang ini pasti gue digebukin, ya udah cuma saya bilang, paling digebukin. Ya udahlah. Sampai gede pun juga kayak gitu, sampai kuliah gitu apa segala macam kayak gitu. Dan itu akhirnya kayak anak saya 4 tahun mau 5 tahun. Akhirnya sama, kelakuannya sama kayak saya gitu loh. Ketika dia nggak suka dia udah bisa ngomong. Seperti sekarang dia udah bisa ngomong, mommy udah nggak sayang sama aku lagi. Mommy udah nggak mau sama aku lagi. Dia ucapin semuanya. Oke, kayaknya saya kebablasan ngajarin speak up-nya. Tapi bener nggak sih kalau kita ngajarin speak up anak dari kecil tuh bisa numbuhin self love sama self esteem? Karena aku ngerasa Itu karena ada di dirimu. ada di saya, mama saya seperti itu ke saya. Ada hubungannya karena selama kita sebagai orang tua, ketika kita membesarkan anak dengan kemampuan, oke kamu speak up gitu, orang tua menanggapinya juga menerima dengan tangan terbuka gitu. Karena banyak sekali orang tua yang membesarkan anak nih misalnya, oke kamu ngomong aja gitu kan ya boleh, tapi orang tuanya sendiri nggak siap. Jadi ketika anak secara terbuka, secara jujur mengatakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, orang tua kok gitu sih mikirnya gitu kan. Gitu. Kontradiktif Kok jadinya. kamu ngomongnya kayak gitu gitu kan ya. Nah, Itu Mbak. Bener. Karena anak dia udah bisa ngomong gini, mommy gendut. Mommy jangan makan lagi, mommy gendut. Udah bisa ngomong kayak gitu. Emang bener. Dan emang aku harus siap, karena aku yang ngajarin dia untuk ngomong. Padahal kalau kita pikir, loh iya benar sih yang dia omongin gitu Iya, kan ya. Tapi kan kalau kita jadi tersinggung, kok kamu ngomongnya gitu, kamu nggak sayang mama ya? Gitu kan kayak, loh gimana sih gitu. Gitu loh. Jadi nggak salah sebetulnya kita membesarkan anak untuk berani speak up, itu bagus banget. Selama ketika anak speak up, orang tuanya sudah siap menanggapi dengan kalau speak up berarti kita kondisinya jujur nih ya antara kita berdua gitu. Orang tua siap nggak dengan kejujuran itu gitu? Karena kalau kita ajarkan anak untuk speak up jujur tapi kitanya nggak siap, nanti anaknya sendiri jadi goyah kan jadinya ini sebenarnya Jadi yang benar bingung gimana? ya maunya apa sih. Oke, itu tadi kan kasus di saya gitu ya. Nah kalau misalnya nih saya sama Renia nih, kita punya kedekatan, kita berteman, terus habis itu kok saya ngeliat, kok Ren lu kayak nggak ngehargain diri lu sendiri ya? Oke. Atau ini gitu, misalnya kan ada beberapa teman kita yang seperti itu. Itu gimana ya cara kita untuk bisa ngomong lu nggak cinta? Kadang ketika kita ngomong lu nggak cinta sama diri lu sendiri, itu mereka enggak. Kayak mereka denial gitu, enggak kok gue cinta kok, buktinya gue selalu menyediakan waktu untuk istirahat, untuk ini. Nah itu kalau kayak gitu gimana Mbak? Nah tapi Belum kena definisi self love. benar. Nah Mbak sendiri bisa ngomong gitu ke temen, kok lu nggak cinta sama diri lu sendiri, itu dari aspek apanya? Karena misalnya gini, ini ada beberapa teman-teman gitu yang saya perhatiin, dia tuh kayak pasrah sekali dengan kondisinya dia. Ketika oke aku nggak cantik, aku nggak tinggi gitu ya, terus aku juga nggak kuliah di tempat yang bagus gitu, sampai akhirnya nggak timbul yang kayak mungkin nggak sih aku bisa dapat sesimpel pekerjaan yang bagus atau kehidupan yang lebih baik gitu ya. Padahal kan itu lu bisa kok asal lu mau ngusahain, bener gak sih Mbak kayak gitu? Betul. Nah, makanya Mbak Lisa ngelihatnya dari aspek itunya ya. Kenapa sih kamu nggak push gitu iya, atau berusaha kan, gitu? Betul, karena kan sometimes kita nggak, kalau ngeliat diri sendiri kan belum tentu bisa objektif ya. Tapi kalau orang lain ngelihat kan, terkadang. nah mungkin orang lihat saya kayak, si Lisa sih narsis, over
over self love ya mungkin gitu kan. Nah itu kayak gimana Mbak kalau kita mau Itu nggak gampang sih Mbak Lisa, karena saya yakin temannya Mbak Lisa itu pasti ada dalam keadaan seperti itu tuh dengan kondisi latar belakang yang mungkin kita nggak tahu ya. Oke. Dia dibesarkan dalam keluarga seperti apa, mungkin berbeda sekali dengan Mbak Lisa dibesarkan, sehingga faktor yang membentuk identitas dia jadi seperti itu sekarang tuh kita nggak tahu gitu ada apa. Tapi mungkin yang bisa Mbak lakukan sebagai teman adalah ya menyampaikan gitu kan, dan ada buat dia ketika dia ngerasa mungkin down atau ngerasa memukuli diri sendiri gitulah, hating herself gitu ya. separah itu? Kalau dia ternyata nggak suka sama dirinya sendiri atau ngerasa dia nggak percaya diri, ya kita sebagai teman hanya bisa ada di situ sama dia dan membantu dia menyadari, kamu tuh punya banyak hal lain. Kalau tadi Mbak Lisa bilang, aku nggak cantik, aku nggak lulus dari universitas yang bagus gitu ya, nanti aku mana bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu. Tapi kan kamu punya kemampuan bicara yang baik misalnya, kamu punya perhatian yang sangat baik ke orang lain gitu ya. Nah, bantu dia menyadari bahwa dia punya aspek-aspek lain yang sebenarnya bisa dikembangkan kan, gitu. Jadi kadang kita memang nggak sesederhana kita bisa bilang, kok kamu nggak sayang sih sama diri kamu sendiri gitu iya, ya. benar-benar. Tapi kita bantu dia menyadari bahwa banyak hal loh di dalam diri kamu yang bisa kamu hargai sebenarnya gitu. Jadi nggak fokus di oke, aku nggak lulusan universitas yang bagus gitu, aku nggak cantik, tapi kamu tuh punya hal-hal lain loh yang berharga gitu ya, yang perlu kamu sayangi di diri kamu sendiri. Itu kita bisa. Kadang-kadang memang diri kita sendiri agak susah ngelihatnya gitu ya. Iya. Perlu orang lain kan untuk melihat itu. Nah, sebagai teman mungkin kita bantu dia mengenali gitu. Agak susah-susah gampang. Bener kan? Ternyata lebih kalau ngobrolin politik ketahuan gitu ya. Kalau ngobrolin politik aku yang diam. Nah, apa namanya? Kalau hubungannya self esteem dulu deh sebelum aku ngomong hubungannya antara self love dan self esteem. Kalau self esteem sendiri itu seperti apa, Mbak? Nah, ini menarik nih. Self esteem sendiri itu kan sebetulnya kalau kita bicara definisi, aku tuh selalu mulai dari definisi ya. Self esteem itu sendiri kan keadaan yang muncul dari evaluasi ya, evaluasi terhadap kompetensi diri kita gitu ya. Penilaian nih, kita tuh merasa mampu atau enggak, seberapa berharganya sih kita gitu, seberapa berharga diri kita. Nah, jadi kalau tadi di self love itu aku menekankan faktor perkembangan gitu ya, pertumbuhan. Di self esteem aku menekankan ada faktor evaluasi atau penilaian. Jadi mungkin bisa kelihatan bedanya kalau self love itu lebih ke dalam ya, gitu ya, lebih kita gimana bisa bertumbuh ke dalam. Tapi kalau kita bicara self esteem itu ada faktor eksternal. Kita menilai nih di aspek-aspek misalnya pekerjaan kita sebagai apa ya, sebagai MC misalnya. Kita sebagai MC dibandingkan MC yang lain seberapa kompeten ya aku ya gitu. Jadi ada faktor luar di sini berperan, beda dengan self love ya. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kelihatannya self love udah pasti sejalan sama self esteem. Padahal faktornya aja yang melibatkan udah beda. Yang satu lebih ke dalam, self esteem lebih keluar. Lebih pusing ya Mbak ya? Lagi mencerna. Halo Mbak Lisa. Halo. Contohnya seperti apa? Mungkin contohnya gini Mbak. Kalau misalnya nih kita bicara tentang seorang artis yang self esteemnya bagus lah gitu ya. Dia nih sebagai seorang artis dia bagus banget dan dia tahu kalau sebagai artis tuh dia memainkan peran apa aja dia bisa, selalu dapat penghargaan. Self esteemnya bagus dong, dia tinggi karena dia melakukan evaluasi. Dibandingin artis-artis yang lainnya aku mampu nih jadi artis ya kan. Tapi apakah itu berarti self love-nya dia baik? Belum tentu. Bisa jadi dia nggak mampu sayang sama dirinya sendiri. Jadi dia kalau misalnya dia gagal memainkan peran misalnya, dia keras terhadap diri sendiri gitu. Kamu gitu aja nggak bisa, bego banget sih ngafalin skrip gini aja, lupa-lupa, susah banget gitu. Dia nggak sayang sebenarnya kan ya, dia keras dan kritis sekali terhadap dirinya sendiri. Oh gitu. Tapi self esteemnya bagus kan, gitu. Karena self love itu ke dalam,
kalau dia mengkritik dirinya sendiri, apakah itu membuat dia jadi pribadi yang lebih baik, yang bertumbuh? Enggak kan? Karena dia akan banyak nyalahin dirinya sendiri gitu. Tapi self esteemnya dia bisa bagus karena dia membandingkan keluar gitu. Oh, oke. Jadi nggak sesederhana linear gitu loh, nggak sesederhana benar-benar. kalau self love bagus otomatis self esteem bagus ya gitu. Justru menariknya di sini karena self esteem itu ada kaitannya evaluasi keluar. Kebayang nggak Mbak? Kalau misalnya dia nih tadinya menang penghargaan banyak banget sebagai artis, terus tiba-tiba setelah tahun kedua jeblok karirnya, self esteem dia kehajar banget kan ya? Betul. Kehajar banget. Kalau dia tidak punya self love yang bagus, terbayangkan betapa Dia akan sulitnya semakin dia menghadapi itu. Tapi ketika dia punya self love yang baik, dia bisa bilang, oke, tahun ini aku nggak dapat penghargaan. Apa yang harus aku bisa lakukan ya untuk tahun berikutnya aku bisa dapat karirku bisa lebih baik lagi daripada tahun ini. Oh, oke. Gitu. Oh. Oh, Enggak, aku lagi berpikir. Saya sih nggak mau ngasih contoh orang ya, karena kan agak susah ya. Tapi kebayang ya Mbak ya kaitannya ya. Saya baru mau menanya gini, ketika kita keras ke diri kita sendiri, karena kan sometimes aku juga ketika nemuin sesuatu gitu, ih gini aja kok nggak bisa sih, ini gimana, begitu, gini, itu termasuk self love kita rendah? Enggak juga Mbak, kan tujuannya adalah begitu kita menemukan itu, menemukan solusinya, kita yes. Oh. Aku jadi lebih pintar daripada yang kemarin ya, karena aku tahu sesuatu yang baru. Karena saya move on ya, nggak berkutat di situ. Benar. Oke, sih. Oke. Ingat tadi fokusnya self love ada pertumbuhan. Iya. ini Kamu mau kita nanya? kuliah pendek. Lumayan satu SKM 45 menit. Nah, Mbak Lydia nih kan kebetulan aku buka web nih ya, gitu katanya kan di sini kalau kita lagi mau belajar untuk mencintai diri sendiri, itu kan harus ada nih 4 aspek yang mesti kita bukan pelajari ya, mesti kita jalanin gitu dalam diri kita. Tuh self awareness, self respect, self esteem, self care gitu. Oke. Ini menyelaraskannya supaya akhirnya bisa jadi akhirnya self love gitu, jadi utuh tuh nggak gampang kan Mbak ya? Iya. Belum How, dijawab udah nggak gampang. Nggak gampang, tapi gimana caranya Mbak untuk dipraktekkan ke diri kita gitu? Oke. Kalau tadi Mbak Renia lihat aspek-aspek itu gitu ya, kelihatan memang banyak ya. Tapi kan pertama tadi yang Mbak baca ada self awareness ya kan. Memang itu penting banget self awareness karena dengan kita kenal diri kita sendiri, berarti kita belajar juga mengenali yang tadi saya sampaikan ke Mbak Lisa. Kita tuh memang punya kekurangan, tapi juga ada aspek-aspek yang kita perlu hargai di diri kita gitu ya. Kekurangan dan kelebihan. Jadi awareness itu benar-benar tahu diri, kenal diri kita secara holistik gitu, secara keseluruhan, bukan hanya satu aspek di dalam diri kita gitu. Nah, ketika kita aware, kita kenal diri kita tuh seperti apa gitu ya. Nah, kita juga belajar jadinya. Kalau di aspek yang ini aku nggak berkembang, di aspek yang lainnya aku bisa nih lebih baik atau mengembangkan aspek ini. Tentunya terkait dengan self esteem tadi, kemampuan kita bertambah, meningkat gitu. Membuat ketika kita melakukan evaluasi, aku bisa ternyata lebih baik dalam hal ini. Jadi self esteemnya juga meningkat, ya kan? Semua tindakan-tindakan ini ketika kita lakukan secara terus-menerus gitu ya, setiap kali kita mengalami kegagalan misalnya, kita nggak langsung terpuruk, tapi kita aware dulu. Oke, aku gagalnya di aspek ini ya. Apa sih yang membuat aku gagal gitu? Terus gimana ya aku bisa jadi lebih baik ya? Nah, ketika kita melakukan itu aja sendiri gitu ya, itu kita sudah belajar untuk mencintai diri. Bukan menyalahkan diri kita terus-menerus gitu, tapi kita belajar. Ini proses gitu ya. Menyadari proses kegagalan itu adalah proses gitu. Proses Oke. untuk jadi gimana nih aku bisa lebih baik. Oke, caranya begini, tapi kan perlu waktu ya, perlu proses. Betul. Gitu. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa itu adalah proses menjadi seseorang yang individu yang lebih baik, tanpa mukulin diri sendiri istilahnya, tanpa sangat keras terhadap diri sendiri, sebenarnya kita udah belajar menghargai diri kita sendiri, belajar untuk self love gitu. Memang itu jadi kombinasi ya, kombinasi.
Supaya utuh lah si self love itu. Betul. Halo Mbak Lisa. Bentar ya, aku lagi baca. Lagi baca. Jangan insecure, mulailah mencintai diri kalian sendiri, self love. Benar. Nah kan orang ketika baca ini kan pasti jatuhnya kayak itu tadi, gue udah me time kok. Betul. Dengan gue mencintai diri gue dengan ngasih pijit, ngasih pijit, gue beli make up kan. Benar. Iya. Selama ini kan Ternyata seperti Hubungannya itu. selalu dikaitkannya dengan hubungan yang kebendaan gitu ya. Iya. Cara Betul, kita betul. mengartikan self love Betul. itu. Padahal nggak selalu. Iya. Nah, Sering banget nggak sih Apa? kalau dapat curhatan temen, terus karena sekarang kan nih Mbak di mana-mana nih kita buka medsos apa banyak banget yang self love gitu Iya, kan. banget, Tapi nggak sedalam itu Betul. dibahasnya gitu untuk kita pahami bareng-bareng. Ternyata dalam ya. iya. Bener-bener. Aku pikir itu self love sekedar pleasure gitu ya. Benar, benar, Atau benar. guilty pleasure kita Benar, gitu. benar, benar. Karena Ya, kan ya, ya. kalau Banyak dulu, kan begitu. dulu kalau habis kerjaan lama gitu 3 bulan gitu produksi, begitu dapat billing masuk gitu kan, oke, gue mau beliin. Self love. Kan ini buat gue gitu kan. Abis itu abis buat beli itu pusing bayar cicilan rumah gitu. Ya kan kadang kan kita dulu saya Benar. mikirnya seperti itu. Ternyata lain. Nah, cara paling gampang ya karena kalau saya pribadi sendiri ya pernah aku mencoba gitu ya Mbak ya. Aku ini udah cukup kenal belum sih? Ngenal diriku sendiri udah cukup belum sih? Nanya di depan kaca katanya ini suruh praktek depan kaca Oke, gitu kan oke. aku coba ikutin gitu. Hai Remia, I feel like a crazy person sih actually ya saat itu gitu. Tapi katanya stepnya tuh harus begitu gitu ya Mbak. Maksudnya aku sendiri suka bingung kalau ditanya kamu siapa sih ke diri sendiri. Terus aku stuck. Even depan kaca ngeliat muka aku sendiri, kamu siapa? Oke. Kamu sukanya apa? Itu diem aku nggak bisa jawab gitu loh. Sesimpel itu kebingungan aku mengenal diriku sendiri. Ayo, Aku lagi mikir. dia juga. Enggak, kalau ditanya kamu mau nyapa aku bisa ngomong, tapi kalau ditanya siapa kamu mungkin masih mikir siapa ya gitu. Yang pasti gue adalah orang, mungkin kayak gitu. Tapi aku nggak tahu apakah jawaban itu benar atau enggak. Kalau ditanya, Mbak Lisa nanya ke diri sendiri, Masalahnya aku nggak pernah nanya sama diri sendiri, saya jujur. aku butuhnya apa untuk diriku itu bisa jawab nggak? Untuk PR Mbak, PR. Nanti malam kita kerjain ya. Tergantung Rin. Lu pakai Tergantung. kondisi. Ada Ada momen-momen terms and condition. Kok kayak voucher Mbak? Berlakunya sampai kapan? bener-bener. Karena saya tuh percaya satu hal bahwa apa ya, hidup aja jelas tinggi banget Iya. ya. Emang kalau ngomongin psikologi itu kaitannya dengan hidup memang. Hidup itu kan bertumbuh, termasuk saya gitu kan. Jadi mungkin tahun ini ketika ditanya lo perlu apa, mungkin Oke. tahun ini gue mau achieve di sini mungkin. Tapi begitu tahun depan enggak deh, gue cuma pengen layan-layan atau apa mungkin. Jadi makanya aku selalu jawab bilang tergantung. Jadi nggak pernah punya satu stuck di situ gitu ya. Itu paham. gimana ya ngomong? Mungkin maksudnya di sini bukan mau apanya, tapi apa yang kamu butuhkan? Aku butuh untuk bertumbuh lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Iya, Gitu. benar, karena Tapi definisi bertumbuhnya dalam hal apa itu beda-beda tergantung. Jadi kalau dulu waktu zaman masih muda gitu ya, itu begitu ya sesimpel dapat fee turun habis. Karena ngerasa masih semua oke, yuk gitu kan, semua masih kebendaan. Begitu sekarang udah mulai mikir gitu kan, pasti karena udah punya anak pasti anak duluan ya. Iya. Oke gitu kan, oke gue beliin ini atau apa gitu kan. Dan untuk diri sendiri paling itu cuman itu tadi aku bilang, kalau ditanya, kalau tahun ini misalnya ditanya, Lis lo tahun ini mau apa? Gue cuman pengen anak gue dapat sekolah. Yang ini, nah kayak gitu, cuman itu gitu. Jadi nggak kepikiran yang lain kayak gitu. Kalau ke diri sendiri karena saya ngerasa oke, gue udah dapet ini. Kayak sekarang gitu ya. Dulu punya target umur 40 tahun, aku let's see udah harus jadi ini gitu. Oke. Dan thanks God dikasih kesempatan gitu kan, walaupun udah nggak kepikiran sebenarnya setelah punya anak gitu, tapi ternyata dibukain
Jadi emang kalau kamu tanya Mbak Lisa maunya tergantung Ren. Mau saat ini atau mau hidup. Kalau saat ini saya kayak cuma pengen pijetin badan gue pakai banget. Oke kayak gitu. Ya. Itu benar nggak sih kayak gitu atau saya masih nggak kenal sama diri saya? Kalau yang tadi Mbak Renia maksud self awareness itu sebenarnya lebih dari, kan pertanyaannya adalah siapa sih aku gitu ya. Nah, siapa sih aku tuh kita mesti ngeliatnya tuh holistik, kayak mungkin kita ngelihat secara dari atas gitu ya. Nih Lisa tuh siapa sih gitu. Oh, Lisa itu orang yang sensitif, selalu ingin berkembang gitu ya. Pekerja keras gitu. Nah, itu aspek-aspek itu awareness tentang diri kita. Balik Kayaknya lagi dibacain. Dia lagi dibacain. Bener semua. Saya kelihatannya keras, tapi sensitif yang bener. Lagi dibacain. Dalam beberapa menit ini udah kelihatan. Oh, Mbak Lisa itu Karena emang HRD saya juga ngomong, Mbak, kan saya nanya, Bu, kok saya nggak disuruh tes gambar apa gitu? Mbak Lisa mah nggak usah dites, kelihatan langsung kebuka kayak buku gitu. Ternyata transparan. Nggak ditutup-tutupin. Jadi oke. mengenal tuh bukan sekedar aku mau apa gitu, tapi secara utuh kita tuh siapa sih sebagai manusia gitu. Dan pengenalan itu membantu kita untuk ketika kita menghadapi kegagalan, kita jadi tahu gitu. Oh iya ya, aku ternyata kalau menghadapi kegagalan ternyata keras banget ya sama diri aku sendiri ya. Orang kayak ngomong begini, aku keras banget. Ternyata memang karena aku sensitif orangnya gitu. Itu kan kemampuan kita aware ya sama diri kita sendiri. Jadi kita paham bagaimana kita harus berinteraksi dalam lingkungan juga. kurang kan cuma satu segmen, tidak cukup. Ibu-ibu. Emang nggak boleh nambah ya? Nambah dulu dong. Nanti kita undang Mbak Lydia lagi, khusus Mbak Lydia Talk. Iya. Ini waktunya udah habis, cepet banget. Iya betul kan, bener kan? Masih mau ngegosip loh. Tapi oke lah, paling enggak kita udah tahu ya bahwa self love itu bukan masalah kebendaan ya. Bukan. Iya. Bukan masalah kebendaan, tapi ke dalam bahwa kita akan ngerasa bisa growing up ya Mbak ya. Bisa Ketika kita bisa- bertumbuh, kita growing up, kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, merasa bahwa kita berharga gitu. Dan di situ berarti kita akan di titik yang oke, gue terima diri gue seperti ini. Betul. Oke, saya sih udah sampai situ kayaknya. Oke. Masih pakai kayaknya. Ada momen-momen yang enggak kan? Ketika nggak bisa, nggak bisa. Oke, itu tadi self love, Oke. self love ya. Kalau self esteem itu berarti achievement keluar. Jadi ketika orang melihat kita sudah di posisi oke, kita apa membandingkan yang keluar gitu jadinya. Jadi sebenarnya self esteem tanpa self love itu berbahaya sekali. Ya kan? Self esteem tanpa self love Itu bahaya. jadi Karena ketika overconfident. atau ketika kita merasa bahwa kita self esteem tapi keadaan kemudian seperti contoh artis tadi kita jatuh tanpa self love, kita terpuruk gitu. Dia Justru bakal self love menghukum diri dia bener. nggak sesuai porsi ya, mungkin terlalu berat. Kalau ininya tinggi mungkin jadi narsis ya kalau self esteemnya tinggi. Jadi idealnya memang ya udah, idealnya kita punya self esteem yang baik tapi juga diimbangi dengan self love yang baik, itu udah oke banget. Oke. Mari kita coba. Mari. Mulai kapan? Jadi mulai sekarang kalau saya dulu kalau itu kan pasti I love my job kalau udah mulai. Apaan tuh? Kalau kerjaanku udah menyebalkan gitu ya, mesti I love my job. I love my job. Kayak Iya, sama Dizikirin. itu saya lakukan. Termasuk nggak Mbak? Lumayan. Tapi words matter kok Mbak, memang self afirmasi itu memang baik, berdampak. Tuh, Jadi kan? asal Jangan jangan nyerah. ngomong aja tanpa ini ya, tanpa diresapi ya. Oh iya. Tapi sih kalau untuk kerjaan sih terbukti ya sudah sampai di sini. Iya sih. Aku acungi 10 jempol. Oke. Ya, kita dimarahin. Apa? Kalian gini-gini mau ngapain? Udah pegel ya? Pijet. TikTok. Oke Indonesia, nanti kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Masih di Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.